Terdapat 3 aspek penting dalam filsafat ilmu, yaitu yang pertama, ontologi atau hakikat ilmu. Ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Jadi ontologi itu bersifat ilmu yang mengetahui tentang keberadaan sesuatu. Kemudian aspek yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang juga menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. Epistemologi ini merupakan cabang dari filsafat yang berorientasi pada cara mendapatkan pengetahuan maupun kebenaran yang hakiki. Pengetahuan itu sendiri merupakan hasil penginderaan seseorang. Dalam pengetahuan sendiri memiliki tingkatan masing-masing seperti pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Kemudian aspek yang ketiga yaitu aksiologi. Aksiologi ini permasalahan utamanya adalah mengenai tentang nilai. Nilai yang dimaksud adalah sesuatu yang dimiliki manusia untuk melakukan berbagai pertimbangan tentang apa yang dinilai. Teori tentang nilai yang dalam filsafat mengacu pada masalah etika dan estetika. Aksiologi ilmu terdiri dari nilai-nilai yang bersifat normatif dalam pemberian makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana dijumpai dalam kehidupan yang menjelajahi berbagai kawasan seperti kawasan sosial, kawasan simbolik, ataupun fisik material. Landasan aksiologis ilmu berkaitan dengan dampak ilmu bagi umat manusia. Upaya yang dilakukan manusia dalam mencari pengetahuan ilmiah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan metode, antara lain yang pertama melalui pendekatan rasionalisme. Nah, pendekatan ini menekankan pada penggunaan akal dan logika dalam mencari pengetahuan ilmiah. Kemudian yang kedua, pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang menekankan pada penggunaan pengamatan dan pengalaman dalam mencari pengetahuan ilmiah. Kemudian yang ketiga, melalui metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah suatu proses yang sistematis dan terkontrol untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Metode ini meliputi pengamatan, pengujian, hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Kemudian ada dengan upaya metode non ilmiah, yaitu metode yang meliputi cara-cara yang tidak sistematis dan tidak terkontrol dalam mencari pengetahuan ilmiah, seperti melalui mitos yang berkembang di masyarakat. Kemudian melalui pendekatan intuitif. Nah, pendekatan ini menekankan pada penggunaan intuisi atau naluri dalam mencari ilmu pengetahuan. Pendekatan intuitif ini menganggap bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh melalui perasaan atau insting yang kuat. Syarat pengetahuan dapat dikatakan ilmiah apabila yang pertama bersifat objektif, yaitu objek kajiannya harus ada dalam ilmu yang ada dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Terus objeknya juga bersifat ada. Dalam hal mengkaji sebuah objek, yang dicari adalah kebenaran, yakni penyesuaian antara tahu dengan objek sehingga dapat disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Kemudian yang kedua, metodis. Metodis ini artinya metode yang tertentu dipakai dan biasanya merujuk kepada sebuah metode ilmiah. Kemudian yang ketiga, harus sistematis. Sistematis ini di dalam pengalamannya mencoba menjelaskan dan mengetahui suatu objek. Ilmu itu harus terumus dan juga teruraikan di dalam hubungan yang masuk di akal dan teratur agar terbentuk suatu sistem yang memiliki keutuhan, menyeluruh, terpadu dalam segi arti,
dan dapat memaparkan sebuah rangkaian sebab akibat menyangkut tentang objektifnya. Kemudian yang terakhir bersifat universal, yaitu sebuah kebenaran yang akan dicapai, yakni sebuah kebenaran yang universal, yang tidak bersifat tertentu atau bersifat umum. Kemudian sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah yang dapat digunakan, yaitu yang pertama sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir ilmiah merupakan alat bagi kegiatan ilmiah untuk membantu langkah-langkah ilmiah mendapatkan kebenaran. Nah, sarana berpikir ilmiah ini merupakan suatu alat yang artinya dengan alat tersebut manusia dapat berbuat sesuatu untuk mendapatkan ilmu baru atau teori yang lain dengan melaksanakan kegiatan ilmiah. Kemudian yang kedua dengan metode ilmiah. Metode ilmiah ini adalah suatu proses yang sistematis dan terkontrol untuk memperoleh pengetahuan ilmiah, meliputi pengamatan, pengujian hipotesis, pengumpulan data, analisis data, dan pembuatan kesimpulan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan dapat berupa buku, jurnal, artikel, makalah, atau sumber terpercaya lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi. Teknologi dapat digunakan sebagai sarana dalam upaya pengetahuan ilmiah, seperti perangkat lunak untuk menganalisis data dan perangkat keras untuk pengukuran, dan teknologi informasi untuk mengakses sumber-sumber pengetahuan. Kemudian yang terakhir ada kerjasama. Kerjasama antar ilmuwan dan peneliti dari berbagai disiplin ilmu dapat memperkaya pengetahuan ilmiah dan mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian contoh beberapa hasanah pengetahuan ilmiah yang dapat ditemukan yaitu yang pertama ilmu pengetahuan alam, yang kedua ilmu pengetahuan sosial, yang ketiga ilmu kedokteran, yang keempat ilmu teknologi, yang kelima ilmu filsafat, dan yang keenam adalah ilmu sejarah. Menurut saya, ilmu dapat dikembangkan dan harus terikat dengan nilai, karena nilai-nilai etika dan moral sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam Pancasila juga sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia menekankan bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, selain itu, nilai-nilai Pancasila juga berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, artinya mampu mengendalikan ilmu pengetahuan agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, etika dan moral harus selalu diperhatikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan agar ilmu yang dikembangkan bermanfaat bagi kemanusiaan dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Perbedaan pendekatan kuantitatif dan juga kualitatif. Yang pertama, pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif ini menggunakan angka-angka dalam pengumpulan data, analisis, dan pemaparan hasil penelitian. Kemudian tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, dan melakukan generalisasi atas fenomena sosial yang diteliti. Yang ketiga, pengumpulan datanya bersifat terukur dan juga terstruktur. Kemudian analisis data menggunakan statistika dan juga matematika, dan hasil dari penelitiannya dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Kemudian apabila dalam pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan kualitatif ini menggunakan kata-kata dalam pengumpulan data, analisis, dan juga pemaparan hasil penelitian. Kemudian tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial. Kemudian pengumpulan datanya bersifat tidak struktur dan juga tidak teratur, dan analisis data menggunakan interpretasi dan juga penafsiran, dan hasil penelitiannya tidak dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan ini, kedua pendekatan yang tadi disebutkan memiliki peran yang sangat penting. Pendekatan kuantitatif ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis dan
teori secara sistematis, sedangkan pendekatan kualitatif ini dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial yang kompleks. Kombinasi kedua pendekatan tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap dan juga mendalam.